Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan baik ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihannya selama di rumah. Sudah merasa bosan atau jenuh belum selama di rumah? Saya rasa sudah pasti bosan. Nah, video kali ini saya akan memberikan sebuah analisa tentang komoditas agribisnis non-pangan nih. Nah, salah satunya merupakan komoditas varietas unggulan yang berada di Bangkalan loh. Sudah pasti penasaran bukan? Yuk disimak video berikut ini. Bunga dengan karuman dan keindahannya biasanya lekat dengan identitas wanita yang selalu digambarkan lemah lembut, cantik dan wangi. Apakah itu? Yap, itu adalah melati, yang biasa disebut dengan puspa bangsa Indonesia, yang merupakan tanaman populer dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi di kalangan perempuan. Nah, teman-teman di sini sudah pasti tahu kan melati itu apa? Tidak asing kan untuk didengar? Nah, melati merupakan salah satu bunga yang dikenal masyarakat secara luas, yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan sangat berfaedah, serta banyak diperlukan sebagai bahan baku industri, terutama produksi minyak atsiri dari bunga melati. Seiring kemajuan industri, maka permintaan tanaman melati juga semakin meningkat loh. Untuk apa sih kira-kira? Ya, salah satunya yaitu sebagai bahan baku industri minyak wangi, kosmetik, pewangi, penyedap teh, set, tinta, pestisida, pewangi sabun, dan industri tekstil lainnya. Bangkalan merupakan salah satu sentra terbesar tanaman melati jenis Jasminum sambak, seluas kurang lebih 30 hektar. Namun, sampai saat ini usaha tani melati masih dikerjakan secara tradisional loh dan dilakukan setengah hati. Mengapa demikian? Ya, karena mereka hanya mengandalkan pengalaman semata karena terbatasnya informasi dan teknologi yang tersedia. Melati di Bangkalan. Melati apa sih namanya? Untuk teman-teman yang belum tahu, melati khas Bangkalan ini memiliki nama melati Ratu Ebu yang berada di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh. Melati ini merupakan keunggulan aroma bunga yang lebih harum dan menyengat loh dibandingkan melati dari Bangil. Ukuran tangkai bunga ini lebih besar dan panjang sehingga mudah untuk merangkainya. Ukuran mahkotanya lebih besar dibandingkan varietas lainnya. Warna bunga putih bersih dan kesegarannya dapat bertahan lama. Melati Ratu Ebu ini merupakan komoditi unggulan di Jawa Timur juga. Nah, tanaman melati ini mampu hidup dalam bilangan tahun. Rata-rata berusia 15 tahun dan masih terus produktif untuk menghasilkan bunga. Tanaman melati di Bangkalan merupakan varietas lokal yang sudah diusahakan oleh masyarakat setempat lebih dari 75 tahun silam. Lama juga ya. Berdasarkan jurnal yang saya baca, permintaan selalu meningkat dan terkadang tidak terpenuhi pada saat banyak acara pernikahan. Adapun tanaman melati Ratu Ebu berproduksi selama 7 bulan. Pada saat panen, petani hanya memperoleh 100,45 kg melati selama 1 bulan dan terus meningkat hingga mencapai puncak produksi pada umur ekonomis tanaman selama 3 tahun. Kegiatan panen bunga melati dikelompokkan menjadi 3, yaitu kualitas 1, 2, dan 3. Kualitas 1 yaitu bunga melati kuncup, kualitas 2 bunga melati setengah mekar, dan kualitas 3 yaitu bunga melati mekar dan tidak untuk dijual dan hanya untuk dibuang. Produksinya bergantung pada bagaimana permintaan bunga melati yang dipengaruhi oleh banyak atau tidaknya pesanan atau kebutuhan. Biasanya permintaan mengalami peningkatan pada saat bulan-bulan besar seperti Maulid Nabi, hari raya besar, acara adat Jawa, dan acara lain sebagainya. Begitu juga bunga untayan akan meningkat pada waktu-waktu tertentu apabila banyak orang yang mengadakan pernikahan atau hajatan, karena bunga melati digunakan sebagai dekorasi atau hiasan pengantin. Pada saat kebutuhan bunga tabur dan bunga rangkaian
semakin meningkat dengan adanya pesta pernikahan maupun upacara keagamaan, maka harga bunga akan terus meningkat. Sedangkan pada saat permintaan menurun, maka harga bunga melati akan mengalami harga yang cukup turun secara drastis. Dengan memanfaatkan pekarangan menjadi kampung melati, adanya jalan usaha tani agar mempermudah dalam mengangkut saprodi ke kebun, dan adanya sarana pengairan atau pompa air saat musim kemarau, karena pada saat kekurangan air akan berdampak pada produksi melati itu sendiri. Bantuan perbenihan terutama dalam mengembangkan varietas Ratu Ebu untuk perluasan tanam dan peremajaan tanaman. Adanya dukungan pasca panen yang dibutuhkan terutama cool box untuk penyimpanan pengiriman melati serta gerobak dorong, serta adanya pengembangan industri hilir seperti pengolahan melati untuk kebutuhan industri teh maupun minyak atsiri, karena jika dijual dalam bentuk segar, harga tersebut mengalami fluktuasi antara 10.000 sampai 300.000 per kilogramnya. Berdasarkan jurnal yang saya baca, yaitu strateginya yang pertama, aktivitas budidaya tanaman melati harus ditunjang oleh teknologi yang maju untuk meningkatkan produksi dan mutu bunga agar bersaing dan bernilai jual tinggi di pasaran. Kedua, perlu diciptakannya suatu kondisi agar petani memiliki bargaining power untuk memasarkan produksinya terhadap para pedagang, dan biasa dilakukan pemasaran melalui koperasi, kemitraan, dan jenis lainnya. Yang ketiga, perlu digalang dan dimasyarakatkan atau dipromosikan untuk penggunaan melati sebagai kegiatan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, dan perlunya ada penelitian lebih lanjut dalam hal pemasaran agar dapat dicari pemecahannya untuk menangani fluktuasi dari harga melati itu sendiri. Nah, gimana teman-teman cuplikan video tersebut? Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu teman-teman di rumah ya. Tentunya teman-teman sudah mengenal saya, bukan? Saya Sabzabra Zakiah dari mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Madura. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.